mau tanya sebentar tapi. Ini supaya peredaran darah bagus. Silahkan Anda berbicara. Pak, apa pendapat Anda tentang fasilitas umum ini? terima kasih. Luar biasa saya lihat persiapan Anda ya. Itu untuk meredam emosi memang. Ya, betul. Menghadapi mereka kita harus sabar. Bukan mereka. Anda. Baiklah. Sebelum ngomong fasilitas umum, ini saya perlu garis bawahi ya. Sebagai dinas angkut materi Kota Jakarta tadi. Iya. Pada umumnya, fasilitas umum itu secara umum digunakan oleh umum untuk kepentingan umum tanpa harus ada pengumuman. Betul. Yang harus diketahui oleh Nah, Anda tahu sudah mulai menangkap. Sudah paham itu ya? Atau saya ulangi? Enggak usah, cukup. Cukup. Terima kasih. Ya. Saya tidak akan membahas kota-kota lain di dunia atau di negeri lain ya. Saya khusus akan membahas Jakarta. Jadi di Jerman, London, Prancis itu tidak akan saya bahas. Iya. Tapi kenapa banyak yang komplain? Tadi adik kita Tasya komplain tentang fasilitas umum kita. Ternyata memang ada bedanya. Negara maju dan berkembang itu bisa dilihat dari fasilitas umumnya. Di negara maju, di fasilitas tempat-tempat umum ada tap water. Jadi kalau di negara maju itu kita minum air langsung dari keran itu sudah biasa. Tapi kan ada pengolahannya airnya. Itu sebelumnya. Jadi di negara maju bedanya ya. Bisa diminum air itu langsung dari. Betul. Dari tap water tadi. Minum air dari tap water. Anda kadang-kadang buru-buru dari mulut, Pak. Di negara maju pun minum harus dari mulut. Ya tadi kan saya udah ngomong, kata saya kan, kata Anda dari tap water, berarti minumnya dari tap water. Anda yang ngomong dari mulut. Mulai paham. Nah, paham. Tapi saya ini tips ya. Kadang-kadang saya melihat beberapa orang yang dari negara berkembang di negara maju itu terlihat norak. Loh, kok norak? Karena tidak tahu cara etikanya. Kalau ada keran tap water yang di fasilitas umum, itu kalau minum mulutnya jangan nempel di keran. Karena itu kan digunakan untuk orang banyak. Iya, memang seperti etikanya itu. Jangan nempel di keran. Masa saya gitu? Ya kamu itu yang norak berarti. Makanya saya kasih tahu karena saya ditegur. Iya itu. Iya. Anda yang noraknya berarti di situ. Satu itu. Iya. Yang kedua kalau mau minum dari tap water itu, ternyata harus pakai mulut sendiri. Kalau mau minum nggak mau dari mulut sendiri, ini dari mulut dia diisi, ntar baru tuangin ke mulut loh. Ini ada salah satu contoh. Kalau bawa misalnya nih, Anda butuh minum di tap water. Kalau bawa itu cukup dengan botol yang kecil kalau mau isi. Masukin, jangan bawa galon gitu diisi penuh, norak. Iya betul, nggak boleh. Saya lagi jadinya. Ya, nggak boleh. Ya, sebentar, dia nggak bisa ngomong. Mic-nya ya. Mic-nya dihitar, Pak. Nanti dicabut aja, dicabut. Iya. Astaga, dia jadi nggak bisa ngomong, Mek. Mic-nya disunat, Pak. Tomeng, jangan keterlulaan gitu dong. Keterlaluan. Di negara maju. Lo ngomong apa tadi sama gue? Ngomong apa? Keterlulaan. Ya mungkin saya harus belajar sabar juga menghadapi Anda. Harus sabar. Terus ini fasilitas transportasi misalnya. Di negara maju itu ada MRT. Iya. Mass Rapid Transportation. Di bus, contohnya di bus. Di negara maju itu kalau kita mau turun, kalau di negara kita biasanya pakai uang koin ngetok-ngetok kaca atau pintu dek. Kalau di sana tinggal pencet bel. Iya. Di bus itu tinggal bel, kita pencet, langsung berhenti itu bus. Iya. Itu di negara maju. Kenapa saya tahu? Karena saya ketok-ketok kaca ditempeleng orang. Jadi saya praktekkan sendiri. Iya berarti yang noranya Anda ya.
Anda tahu reaksi saya ketika saya ditempeleng orang? Apa? Di negara maju itu. Marah Anda. Saya langsung berdiri. Iya berdiri. Marah dong Anda harusnya. Iya. Melatih kesabaran. Supaya sabar, iya. Sabar, bagus. Terus saya di beberapa negara saya keliling itu saya ambil contoh nih ya. Ada fasilitas umum yang ini buat bekal teman-teman di sini kalau ingin membangun, ini contoh halte aja. Halte iya. Di negara maju. Ini saya ada gambarnya beberapa bisa bisa ya? Ditunjukkan. Nah, ada ini halte yang dibentuk atau dibikin seperti ayunan. Ya. Emang ayunan ini? Iya, tapi itu halte. Iya. Jadi dia bergaya ayunan untuk menunggu biar nggak jenuh. Ya. Nah, itu persis di belakangnya kan ada TK. Anda sebenarnya janji tidak akan membicarakan kota lain selain Jakarta ya? Ini bekal saja untuk referensi Jakarta nanti. Iya. Kayaknya ngajak pergi yang nggak pergi-pergi nih Pak. Kok taunya dari mana? Ayo Nan, di situ-situ aja. Nan ayo gitu. Ayo Nan. Ayunan tuh jadi satu. Ayunan. Kalau ini baru apa? Saja ini. Bulan kemarin saya ke Rio di Janeiro, Rio di Brasil. Karena mereka mau Piala Dunia, jadi halte dibikin seperti ini nih. Jadi seperti gawang. Ini sesuai dengan momennya. Gitu. Nah kalau ini di Jerman. Jerman kan penghasil wortel. Ini gambar stroberi. Ini bukan wortel. Ini nangka busuk namanya. Anda jangan salah. Orang Jerman itu kalau gambar wortel kayak stroberi. Ini angkutan umum kita saya akan rancang seperti ini biar kayak Fast and Furious. Wih. Ya, jadi mobilnya kita bikin ceper, kita bikin warna-warna. Ini kecepatan tapi diatur tetap, nggak boleh lebih dari 200 km per jam. Buat apa juga nggak bisa? Ya. Ini ya seperti ini, jadi lebih menarik ya lebih mereka menarik. Ya. Tapi ada satu hal catatan ini. Saya pernah melakukan sesuatu yang sesuai dengan anjuran dan aturan, tapi malah saya dimarahin banyak orang. Loh, apa itu kok? Jadi begini, di negara maju itu kan toilet umum itu bersih-bersih. Iya. Ini ada pengumuman, ini saya terjemahkan aja. Setelah buang air, harap disiram. Itu banyak ditiru juga di sini. Iya. Itu saya lakukan. Setelah buang air? Saya waktu itu pengen ngetes seberapa sih bersihnya orang sana. Karena ada pengumuman setelah buang air, harap disiram. Saya tunggu di depan. Begitu ada orang keluar, saya tanya, Bapak habis buang air? Iya, saya siram dia. Loh kok marah? Ini kan aneh. Kenapa diberi aturan seperti itu, saya lakukan, saya dimarahin. Ini yang jadi masalah, maksudnya kita yang buang airnya, kita yang siramnya. Itunya, bukan lu udah habis, Bapak baru buang air, lu langsung disiram. Loh, ya iyalah kalau marah. gitu aturannya jangan itu setelah buang air harap disiram. Maksudnya kalau Anda buang air, siram sendiri. Itu dong aturannya biar jelas. Mikir dari mana? Maksudnya mikir gimana? Itu kan udah jelas seperti itu. Harusnya nggak semua harus kata per kata, Cak. Ya ini, coba kalau Anda jadi saya nih, membaca tulisan setelah buang air harap disiram. Apa yang Anda lakukan? Ya siram orangnya. Nah, kan? Siram orangnya. Giliran Anda. Sekarang saya mau tanya lagi sama Pak, ngapain Pak? Masa mau nutup segmen aja sampai gitu Pak? Bukan itu segmen. Saya mau tanya sama dia tuh. Saya mau tanya sama Anda sekarang. Silakan, bagaimana menurut Anda tadi mengenai fasilitas umum itu? Tapi saya akan menenangkan terlebih dahulu ya. Makanya Mirsa jangan kemana-mana, kita harusnya ikut menjaga dong. Tapi pemerintah juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai juga. Jadi kita enak gitu menjaganya. Dan harus tepat juga. Kayak misalkan ada busway, tapi karena ada banyak mobil jadi tetap macet gitu. Harusnya kan mungkin ada fasilitas lain yang bisa nggak macet lagi. Jadinya harus tepat gitu. Soalnya kadang-kadang tuh kita nggak tepat. Kayak ada satu rekan saya, teman saya juga sih, nggak teman-teman banget sih, ada namanya Om Budi Anduk gitu ya. Nah, itu teman.
ngaku-ngakunya sih temennya, saya nggak enak aja. Jadi bilangnya temen ya sama Om Budi Anduk. Ya. Nah, itu tuh kurang tepat menurut saya. Kenapa namanya Budi Anduk? Anduk itu kan konotasinya dengan yang bersih gitu ya. Iya, betul. Kenapa nggak namanya Budi Keset gitu? King, ini Pak. Ya. Orangnya ada di situ. Masa lupa baunya kan tahu baunya udah kecium. Masa. Oh iya. Kita lupa, maksudnya Budi Anduk kan untuk membersihkan. Iya. Baik raga maupun rohani kan. Iya, Gitu. Makanya selalu bersih. Bahasa-bahasa dari saya selalu bersih gitu. Saya mau tanya sama silakan, Cak. Menurut Anda peran pemerintah, peran masyarakat, apa yang harus dilakukan? Silakan, biar Anda tenang gitu. Saya juga bisa tenang menyampaikan materi. Karena fasilitas umum ini ya, menurut data saya, 75% digunakan oleh umum, yang 25% umumnya tidak digunakan. Ini karena apa? Tadi sebabnya banyak. Karena orang merasa kurang nyaman. Iya. Akhirnya terbengkalai. Ya. Ketika dia terbengkalai tidak ada ngurus. Ya kan? Ya. Ini sebagai contoh, saya survei 100 orang yang masuk toilet umum di satu tempat. Ada 5 Toilet. 5 toilet di situ yang berjejer. 100 orang yang masuk toilet umum, 60 orang keluar. Yang 40 orang gak jadi keluar. Saya lanjutkan. Enggak, yang 40 nggak jadi lu keluar kenapa? Itu gimana caranya? Orang udah dia nggak jadi kan udah keluar, udah. Nah, kan, dia kan karena dia pengen ditahan dulu, ditunggu kan, pengen sampai keluar kan lama. Lu survei nungguin dia gitu. Dia lagi jongkok, itu harus lu dilakukan. tungguin. Pak, udah jadi keluar nggak Pak nih Pak? Anda Bapak salah. itu kayaknya setengah keluar setengah enggak nih. Nah, ini Anda lebay nih. Lebay gimana? Gak gitu juga, keles. Kan Anda melakukan survei itu bukan berarti harus nungguin di... Enggak, Itu namanya, jongkok. Pak, itu namanya pandem. Pak, tandem. Pandem. Pandem tuh apa? Panas dalam. Panas dalam, iya ya. Ya, 100 orang yang masuk toilet umum, nah ini punya gestur yang berbeda-beda nih. Ya. Ini apa lagi? Loh, ini bagian saya untuk survei untuk menciptakan fasilitas umum yang nyaman, saya harus lakukan itu. Ya tapi gestur tuh coba gimana? Anda nggak tahu. Coba Iya. saya Dari 100 orang yang masuk toilet umum, 65 keluar dengan menutup hidung. Itu 65 orang. 65 berarti bau itu kan? Iya, keluar dengan menutup hidung. Ya. Yang 35 orang keluar lupa menutup resleting. Ini terjadi nih. Iya, mungkin. Karena apa? Yang 65 orang keluar dengan menutup hidung pasti karena bau. Iya. Yang 35 keluar lupa menutup resleting karena buru-buru. Buru-buru ini karena buru-buru. apa? Iya. Dia nggak tahan dengan kondisi yang kotor. Buru-buru sampai lupa nutup resleting. 35 orang. Salah satunya saya. Karena buru-buru ya Pak? Ya. Iya. Kenapa toilet umum itu cenderung kotor? Nah, kenapa? Kita harus ada perbandingan nih. Karena satu, toilet pribadi biasanya lebih bersih kan. Terus kurangnya air. Ini unsur utama ini air. Iya. Toilet umum kita ini rata-rata kekurangan air. Ini sesuatu yang menurut saya ironis. Saya tanya, Anda masuk ke toilet umum itu untuk buang apa? Air. Buang air, kok bisa kekurangan air? Aneh kan? Iya ya, betul. Padahal ke situ Anda buang air loh. Iya, dan di dalam seadanya pun juga sudah ada air. Iya. Kok masih kurang? Lu buang air tuh istilahnya namanya buang air gitu. Oh, itu istilahnya ya? Istilahnya buang air. Ya. Jadi Bapak selama di toilet itu gimana? Selama ini saya masuk ke toilet umum bawa air saya buang ke situ. Ini kayaknya yang Tai Chi kayaknya Anda deh sekarang harusnya. Aduh. Nah, terus kita gini ya. Kita bisa tahu karakter seseorang dengan melihat bagaimana kondisi toilet setelah orang itu masuk dan keluar. Ini saya amati. Ya. Toilet dalam kondisi seperti initial kondisinya A. Begitu dia masuk, saya tunggu. Orang yang menggunakan toilet lebih dari 10 menit, berarti dia minim 10 menit di dalam toilet. Iya. Ya iyalah kan 10 menit dulu. Kan 10 menit, ya berarti 10 menit juga dong. Lah ya? Iya. Begitu dia keluar, dari 10 menit itu bisa tahu karakter seseorang. Dari mana? Dari mana taunya? Satu, Ya. bau yang ditinggalkan.
Wah, bau udah ditinggalkan, nggak ada orang kelihatan dari bau. Kalau tidak ada berarti dia orang yang karakternya bersih dan suka menjaga kebersihan. Banyak kejadian di toilet umum orang lupa menyiram, itu sisa. 2, tisu yang ditinggalkan. Itu juga bisa menunjukkan apa yang dilakukan di toilet. Tisu. Paham ya? Tisu. Misalnya nih, tisu yang ditinggalkan itu ternyata bekas make up. Iya. Berarti dia masuk tadi membersihkan make up. Make up, iya betul. Ya kan? Iya. Kalau kita masuk tisunya hilang. Hah? Ada loh yang seperti itu. Tisunya hilang berarti apa? Jadi awalnya ada tisu, begitu dia masuk keluar tisu hilang. Ya itu apa? Ya berarti dia nyolong tisu. Berarti dia masuk untuk mencari tisu. Iya. Nah, itu terjadi. Salah satunya saya. Dan yang paling efektif untuk tahu persis karakter seseorang. Iya. Setelah dia menggunakan toilet, bukan bau, kalau dari bau dari sisa itu hanya sebagian kecil karakter. Supaya tahu persis, ada satu cara yang gampang. Dari mana? Kenalan, ngobrol, sharing bareng, itu tahu persis karakternya. Ya iyalah, kalau kamu kenal seperti itu ya pasti tahu dong, Cak. Nah terus kenapa Anda ngegas? Kamu pasti kalau kita perkenalan ya pasti tahu kita karakternya masing-masing. Akhirnya Anda tahu kan gunanya berkenalan? Iya, kalau kayak Apa? gitu sih. Notulen udah. Ini kan untuk pembelajaran pada masyarakat kita. Artinya apa? Toilet umum itu adalah milik kita bersama dan untuk kepentingan bersama. Iya. Marilah kita jaga bersama. Iya betul, memang seperti itu. Anak saya aja saya latih kok. Latih untuk Selalu menjaga ya toilet bagus, umum. Bagus. Anak saya nggak pernah sekolah jaga toilet umum terus.